Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini Anda semua bisa berkumpul dengan keluarga dan di hari menuju Lebaran ini kita semua masih diberikan semangat untuk tetap beribadah dan tentunya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang pengalaman menjadi seorang YouTuber pemula yang mana sekarang pun masih saya rintis. Nah, bahwa menjadi seorang YouTuber itu bukan hanya sekedar mencari subscribe atau menambah jam tayang atau lain sebagainya, tetapi bagaimana kita memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, bagaimana apabila semua orang berpikir, aduh, saya tidak akan mendapatkan penonton yang banyak atau saya tidak akan viral karena konten yang saya bawakan, konten yang saya sajikan biasa-biasa saja, hanya tentang pendidikan yang mungkin bagi sebagian orang tidak menarik. Nah, bagaimana kalau semua orang berpikir seperti itu? Tentunya kita sekarang harus ubah cara pandang kita bahwa menjadi YouTuber pemula atau menyajikan konten itu jangan hanya berniat agar ingin ditonton orang banyak. Yang penting sekarang bagaimana kita menyajikan konten-konten yang bermanfaat untuk orang banyak dan menjadi inspirasi tentunya. Apalagi apabila konten itu bisa mendidik juga sekaligus menghibur. Nah, itu adalah nilai tambah bagi kita dan juga bagi orang-orang yang menonton. Jadi, pengalaman saya bahwa memang tetap kita pun harus menjual konten yang kita sajikan atau tetap mempromosikan produk yang kita unggah, yaitu berupa konten, tetapi bukan berarti kita seperti menjual barang ya. Tetap saja kita harus memperkenalkan produk kita lewat apa? Lewat banyak bersilaturahmi dengan teman-teman, baik itu melalui sosmed ataupun secara langsung. Kita jangan malu untuk memberitahukan kepada mereka, oh kita punya konten ini loh, kita punya channel ini loh. Nah, memang sih kalau tidak kita perkenalkan, bagaimana orang-orang tahu atau bagaimana orang-orang bisa menonton konten-konten yang bermanfaat dan penuh inspirasi gitu ya. Jadi tetap kita kenalkan supaya manfaatnya supaya sampai ke penonton, supaya semua orang tahu di mana mencari konten yang bermanfaat. Nilai tambahnya subscribe kita bertambah dan insya Allah jam tayang kita juga bertambah. Tidak usah banyak memikirkan, aduh jam tayang saya masih kurang nih dari 4.000 atau masih kurang dari 10 juta atau subscribe-nya masih kurang dari 1.000. Nah, itulah yang akan membuat kita jenuh atau bosan dan kadang aduh udah sampai sini aja jadi YouTubernya gitu ya. Jadi tips pertama yang saya sampaikan, terus jangan pernah gentar atau jangan pernah menyerah ketika orang-orang banyak berkata yang atau berkomentar yang membuat nyali kita ciut dalam membuat konten. Ini saya rasakan sendiri, kadang halangan itu datang juga dari keluarga saya, dari anak saya. Aduh ibu konten terus deh, aduh bosen nih di video terus misalkan teh. Nah, manfaatnya apa? Kenapa anak kita boleh kenal sosmed, anak kita boleh kenal fasilitas digital, tetapi kita sebagai seorang ibu tidak. Dan tentunya selain kita juga bisa mengenal bagaimana sih cara mengenali YouTube, apa sih bagaimana cara melihat history. Nah, itu bermanfaat juga apabila kita melihat channel YouTube anak kita, apa saja yang telah ditonton, tentunya kita bisa mengawasi gitu ya. Nah, jadi itu
Dan juga kita bisa memberikan inspirasi kepada anak kita tuh, bahwa kita juga yang udah bertambah umurnya ya, bukan tua, yang udah dewasa, semangat dalam membuat karya yang bermanfaat. Mengapa tidak dengan anak kita, mengapa tidak dengan anak-anak muda, kenapa tidak merintis dari sekarang untuk membuat hal-hal yang bisa membawa manfaat, tentunya untuk sekarang ataupun untuk masa depannya mereka gitu ya. Nah itu ya, jadi kita jangan gentar dengan halangan yang ada di sekitar kita atau dengan cibiran orang-orang, aduh tutup terus. Nah yang penting kita membuat yang bermanfaat, dan tentunya ketika kita harus membuat konten yang berhubungan dengan anak TK, harus melihat situasi ya. Jangan sampai kita mementingkan konten daripada kenyamanan atau keamanan atau keselamatan anak didik kita. Jadi lihat situasi, apabila memungkinkan untuk di video atau memungkinkan untuk bisa kita rekam, apabila tidak, jangan memaksakan anak, gitu ya. Jadi itu saja tipsnya dari saya, agar kita bisa menjadi seorang content creator atau YouTuber pemula yang semangat tentunya dalam merintis konten-konten yang bermanfaat. Jangan pernah menyerah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan berkah, selamat menuju hari Lebaran, semoga kita kembali fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.